Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya, Joko Sukoya Channel. Dan hari ini kita akan belajar membuat atau menulis indikator pembelajaran. Nah, indikator yang akan kita buat nanti akan kita kaitkan dengan HOTS. Jadi, membuat indikator berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Untuk teman-teman calon guru ataupun teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan, harus wajib ain hukumnya untuk bisa menulis indikator dengan benar dan kita kaitkan dengan hot sesuai dengan tren pembelajaran saat ini. Oke teman-teman, kita akan mulai apa sebenarnya indikator itu. Indikator adalah penanda tercapainya suatu tujuan pembelajaran melalui perubahan perilaku sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat diukur. Oke, jadi ada kata kunci dapat diukur. Agar dapat diukur, maka dalam membuat indikator tadi, kalimatnya itu harus ada unsur kata kerja operasional. Kata kerja operasional agar bisa diukur kompetensinya. Oke ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana cara untuk menulis atau membuat indikator yang ada kata kerja operasionalnya tadi, tapi sekarang kita ke fungsi indikator dulu. Fungsi indikator itu untuk apa? Kenapa kita perlu untuk membuat indikator? Karena fungsi indikator ini adalah sebagai pedoman pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Media pembelajaran bahan ajar itu dibuat salah satunya itu harus mengacu indikatornya. Indikatornya apa? Kemudian kita harus bisa mengembangkan bahan ajar dan media berdasarkan indikator tersebut. Misalnya indikatornya adalah mampu menjelaskan bla 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 gitu ya. Jadi nanti bahan ajar atau media pembelajaran juga berkaitan dengan agar tadi bisa menjelaskan tadi harus sinkron, harus selaras antara indikator, media pembelajaran dan juga bahan ajarnya. Kemudian, indikator ini berfungsi juga nanti untuk pedoman penilaian ya. Misalnya indikatornya A, berarti nanti penilaiannya juga harus berkaitan dengan A. Jangan sampai indikatornya A tapi penilaiannya C. Ini tidak sinkron. Jadi penilaiannya itu tidak mengukur apa indikatornya. Yang benar itu adalah penilaian mengukur indikatornya tadi. Harus sinkron. Ya, jadi indikator itu nanti akan berkaitan dengan bahan ajar, media pembelajaran, dan penilaiannya. Termasuk juga perancangan kegiatan pembelajarannya. Seperti fungsi nomor 3 ini. Ya, teman-teman itu penting banget karena sebagai salah satu dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang lainnya seperti bahan ajar, kemudian media pembelajaran, juga sistem penilaiannya. Oke, nah teman-teman sekarang kita ke langkah-langkah pengembangan indikator ya. Yang pertama langkahnya kita analisis dulu kebutuhan kompetensinya. Oke, menganalisis kebutuhan kompetensi. Kira-kira kompetensi yang dibutuhkan itu apa? Yang harus diajarkan itu nanti kira-kira apa? Ya, berkaitan ini dengan kemampuan siswa yang ingin dicapai atau ingin ditingkatkan itu apa begitu. Kemudian menganalisis potensi dan sekolah. Membuat indikator itu juga harus dikaitkan dengan potensi siswa dan sekolahnya. Agar nanti apa? Agar nanti bisa berkembang pembelajarannya karena mengaitkan dengan kemampuan atau potensi sekolahnya, mengaitkan dengan kemampuan siswa atau potensi siswanya juga. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kalimat indikator. Kalau tadi udah ketemu nih ya, kebutuhan yang dibutuhkan ini, kemudian nanti potensi siswanya ini, potensi sekolah ini, maka tahap selanjutnya adalah kita mengembangkan kalimat indikator atau membuat kalimat indikator. Ketika kita akan membuat kalimat indikator, teman-teman yang harus diperhatikan, pertama adalah indikator dirumuskan dari KD ya. Kita lihat KD-nya dulu kalau akan membuat indikator. Ya, KD-nya apa? Jadi tidak boleh melenceng dari KD. Kita harus benar-benar bisa menerjemahkan KD dalam indikator-indikator. Ya, kemudian kita harus menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Ya, yang dapat diukur. Nanti saya akan berikan contoh kata kerja operasional
khususnya nanti yang berkaitan dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Oke, berikutnya adalah indikator dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Itu akan lebih baik apabila kita membuat indikator itu kalimatnya simple, jelas, dan mudah dipahami. Karena nanti tidak akan menimbulkan kerancuan atau makna ganda kalau misalnya kalimatnya itu jelas dan mudah dipahami. Kemudian berikutnya adalah hanya mengandung satu tindakan dalam satu materi. Jadi dalam satu indikator itu hanya ada satu tindakan. Misalnya nanti akan ada tindakan lain, berarti dibuat indikator yang lainnya. Dalam satu KD boleh beberapa indikator, ya, tapi satu indikator harus satu tindakan. Kalau pengen membuat daripada dan, lebih baik dibuat sendiri indikatornya. Nggak boleh yang namanya dua tindakan dalam indikator tersebut. Kalau misalnya ada dua, berarti harus dibikin sendiri. Satu-satu gitu indikatornya. Oke teman-teman, kita akan mengaitkan indikator ini dengan Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Nah, ketika kita akan berbicara masalah HOTS, maka kita harus tahu dulu apa itu taksonomi Bloom. Oke, di video sebelumnya juga sudah ada sih video saya tentang taksonomi Bloom, tapi saya akan memberikan penjelasan ringkas aja ya, karena di video sebelumnya sudah ada. Jadi taksonomi Bloom ini itu adalah klasifikasi objek pendidikan. Oke, jadi Bapak Bloom ini adalah seorang psikolog pendidikan berkebangsaan Amerika Serikat yang punya kontribusi dalam bidang pendidikan dengan menyusun klasifikasi objek kognitif pendidikan. Nah, taksonomi Bloom ini teman-teman dikembangkan tahun 1956 oleh Bapak Bloom ini bersama rekannya namanya Krathwohl. Mula-mula taksonomi Bloom ini teman-teman itu terdiri dari dua ranah, yaitu kognitif dan afektif saja. Pada waktu itu Bloom tidak menambahkan ranah psikomotorik, tetapi tahun 1966 Simpson itu menambahkan ranah psikomotor melengkapi apa yang telah dibuat oleh Bloom. Jadi taksonomi Bloom itu ranahnya tiga, kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian taksonomi Bloom ini juga mengalami revisi, pembaharuan yang dilakukan oleh murid Bapak Bloom ini, yaitu namanya Laurie Anderson, tahun 1990 itu melakukan revisi terhadap taksonomi Bloom yang akhirnya dipublikasikan tahun 2001 ya, tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Jadi kita sekarang pakainya adalah taksonomi Bloom revisi dari Bapak Anderson ini. Secara sederhana seperti ini bentuknya ya, lama dan baru. Jadi kalau ingin membandingkan ya hampir-hampir mirip sih. Yang berbeda itu hanya ini di sintesis, di Bloom lama itu ada, kemudian di Bloom baru itu nggak ada sintesis. Kemudian di Bloom baru itu evaluasi itu ke C6, yang paling tinggi C6, tapi di Bloom baru itu evaluasi itu masih di C5. Kemudian C6 dari taksonomi Bloom yang baru itu adalah mencipta atau create. Jadi taksonomi Bloom yang kognitif nih teman-teman ya, yang kognitif itu C1-nya mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 adalah mencipta atau create. Ini yang kita pakai sekarang, taksonomi Bloom yang revisi. Nah, teman-teman, kita akan berbicara masalah HOTS, Higher Order Thinking Skill. Seperti tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa kita akan belajar membuat atau menulis indikator berbasis HOTS, Higher Order Thinking Skill. Higher Order Thinking Skill. Oke, kalau HOT itu yang C4 sampai C6 teman-teman ya. Jadi ini C1, mengingat C1, memahami C2, menerapkan C3, kemudian menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta adalah C6. Seperti ini ya. Kemudian kalau kita akan membuat suatu indikator berbasis HOT, jadi nanti kita harus menggunakan kata kerja operasional yang C4, C5, dan C6 yang menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Jadi kalau kita lihat anak panahnya, ke kanan itu HOTS, ke kiri itu LOTS, Low Order Thinking Skill. Nah teman-teman, setelah tahu tentang HOTS itu adalah C4, C5, dan C6, kita juga harus tahu kata kerja operasional yang digunakan untuk membuat indikator itu, karena ini penting banget.
Kita akan membuat indikator jika kita tahu kata kerja operasionalnya. Nah, di taksonomi Bloom ini teman-teman yang kognitif ini ya, kita berbicara kognitif dulu, kita berlatih menulis indikator yang kognitif dulu. Ini ada kata kerja yang sudah disiapkan dari C1 sampai C6 ya. Kalau kita berbicara masalah HOTS berarti dari C4, 5, 6 menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Di sini kata kerja operasionalnya itu banyak sekali teman-teman. Ya, kata kerja operasionalnya ini banyak sekali, kita bisa milih. Kalau misalnya kita untuk pemula, kita belajarnya milih dulu memakai kata yang ada. Nanti kalau misalnya udah profesional ya udah hafal banget, nggak usah pakai tabel ini nggak apa-apa. Karena udah ngerti, oh ini maksudnya ranahnya adalah menganalisis, ini masuk ke ranah evaluasi, ini ranahnya udah mencipta. Oke kawan-kawan, kita langsung aja praktek untuk membuat indikator. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, teman-teman membuka kurikulum dulu. Setelah membuka kurikulum, kemudian membaca KD dan KI-nya. Kira-kira KD dan KI apa yang akan dibuat indikatornya. Setelah itu, kita akan memulai dengan cara kita memilih salah satu KD ya. Saya memberikan contoh, misalnya ini ada KD memahami isi teks cerita rakyat. Jadi KD-nya adalah memahami isi teks cerita rakyat. Kita akan buat indikatornya. Indikatornya bagaimana membuatnya? Pertama adalah kita menulis siswa dapat. Nah, ini tulis dulu siswa dapat. Setelah itu kita akan memilih kata kerja operasional. Ini dari C1 sampai C6 ya. Ini adalah kata kerja operasional dari taksonomi Bloom. Silakan nanti kawan-kawan memilih kira-kira akan memilih kata kerja apa yang pas, yang cocok gitu ya. Sesuai dengan pembelajarannya tentunya. Misalnya, saya akan memilih C1 dulu ya. Ini sebagai contoh saya akan membuat indikator dengan menggunakan kata kerja operasional C1. Nah, di sini banyak sekali. Misalnya saya akan memilih menyebutkan. Kita tulis saja siswa dapat menyebutkan. Karena ini adalah materinya cerita rakyat, jadi saya bisa membuat indikator dengan redaksi kalimat seperti ini. Siswa dapat menyebutkan nama tokoh dalam cerita rakyat. Oke, ini adalah indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua, misalnya kita akan menggunakan C4 ya, agar nanti terlihat ada higher order thinking skill atau HOTS-nya. Misalnya yang keempat, kita pilih menganalisis saja. Kita tulis, siswa dapat menganalisis amanat misalnya. Amanat dalam cerita rakyat. Oke, kita sudah dapat dua indikator. Yang pertama tadi indikatornya adalah menggunakan kata kerja operasional. Ini tingkatnya masih level C1. Kemudian yang kedua adalah levelnya C4. Kita menggunakan kata kerja menganalisis. Jadi kata kerja operasional ini bisa kita gunakan sebagai panduan atau membantu kita untuk membuat indikator agar nanti sesuai dengan kata kerja operasionalnya. Oke, yang ketiga, misalnya kita akan membuat indikator dengan menggunakan kata kerja operasional C6, mencipta ya. Di sini banyak sekali kata kerja operasional yang bisa dipakai dari mengabstraksi, mengatur, mengumpulkan, nah banyak banget. Misalnya saya akan coba untuk menyusun saja ya yang ini. Siswa dapat menyusun cerita rakyat yang ada di daerahnya masing-masing. Oke, nah ini kita sudah punya 3 indikator kawan-kawan dari C1, C4, dan C6. Jadi di sini persentasenya itu yang satu masih low order thinking skill karena menggunakan C1, kemudian yang dua sudah higher order thinking skill karena sudah C4 dan C6. Oke, caranya begitu teman-teman. Jadi kata kerja operasional itu bisa kita sandingkan dulu ketika kita masih awal-awal untuk membuatnya. Agar apa? Memudahkan kita. Kalau kita sudah profesional, mungkin sudah hafal kata kerja operasionalnya. C1 itu apa, C2 apa, sampai C6 itu apa. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.